wabarakatuh. Jadi pada pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang regresi linier ya, untuk yang sederhana ya. Artinya sederhana itu satu variabel ya, satu variabel bebas ya, x-nya satu ya. Jadi itu namanya linier sederhana. Atau kalau lebih dari satu namanya regresi linear berganda ya. Nah, di dalam penjelasan tersebut yang lalu itu saya sudah mengungkapkan bagaimana menghitung ya atau menentukan persamaan linearnya ya dari data yang dari data contoh ya, contoh. Nah, nantinya kalau kita melakukan penelitian, nah, data tersebut bisa diambil atau digunakan data sekunder atau data primer, ya. Jadi kalau data primer, data yang kita langsung kumpulkan, ya, melalui menggunakan instrumen-instrumen penelitian. Misalnya menggunakan kuesioner, menggunakan wawancara, segala macam ya. Jadi itu instrumen-instrumen yang atau nanti kita bisa menggunakan data sekundernya. Ya. Nah, setelah kita dapatkan data itu, kita bisa menghitung, menentukan persamaan regresinya. Ya. Seperti yang saya jelaskan ini, contohnya yang lalu. Saya coba ini kan. Tolong saya nggak bisa nge-share. Ya baik Ustaz, maaf baru. Oke, sudah. Nah, yang kemarin itu kan yang lalu saya sudah jelaskan contohnya seperti ini ya. Oh, ini bukan yang ini, satu lagi. Maaf, saya ulang dulu caranya. Nah, ini ya. Contohnya kan seperti ini ya. Nah, datanya yang kita ini kan datanya adalah ini ya. Jadi X ya. Jadi artinya variabel yang kita gunakan X-nya namanya X ya. Biasanya disimbolkan X ya. Dan untuk variabel bebasnya ya. Tidak bebasnya biasanya Y ya. Y ya. Nah, ini nah, kedua data ini ya, X dan Y ini nanti kita bisa menghitung menggunakan cara manual ya, dan bisa menggunakan program ini, salah satunya Excel ya. Nanti juga bisa gunakan SPSS. Nah, nanti mungkin akan ada, saya coba nanti ada pertemuan berikutnya, mungkin hari ini saya akan menjelaskan hal lain dulu. Jadi kita bisa menghitung menggunakan cara manual atau nanti menggunakan Excel ya. Kalau menggunakan cara manual kita menghitung ya, satu-satu ininya ya. Kita menghitung satu-satu ya, mulai dari X-nya dipangkatkan, Y-nya dipangkatkan, X kali Y terus dijumlahkan ya. Nah, itu kemudian nanti dilakukan menggunakan rumus ya, kita masukkan menghitung dengan menggunakan rumus ini ya untuk menentukan A-nya dan untuk B-nya ini. Nah, di dalam regresi linearnya kan kita mencoba menentukan A-nya ya, A dan B-nya, koefisien dari A dan B. Ya. Koefisien A dan B.
Nah, menghitungnya seperti yang saya jelaskan minggu lalu, kita bisa menggunakan rumus, ya, rumus yang ini kita masuk menggunakan Excel, ya. Nah, ini yang rumusnya ini kita gunakan rumus yang seperti ini, ya. Nah, itu. Nah, kalau kita menggunakan B-nya ini, ya. Kemudian, nah, setelah kita dapatkan ini, berarti kita sudah dapat koefisien A dan B-nya, ya. Koefisien A-nya adalah min 0,67, ya. Dan ini plus 367, ya, dibulatkan menjadi 367. Nah, kalau kita menggunakan rumusnya seperti itu, atau kita menggunakan formula dari Excel, ya. Kalau kita gunakan formula Excel seperti ini, ya. Jadi kita bisa menggunakan formula Excel dengan menggunakan untuk A-nya adalah intercept, ya. Apa namanya itu, B-nya adalah kita gunakan formula slope, ya, namanya slope. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa menghitung regresi apa namanya itu koefisien regresinya, ya. Kita menghitung koefisien regresinya, kita menggunakan rumus ini, ya, R-nya, ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini, atau nanti kita bisa menghitung menggunakan formula di Excel namanya Corel, ya. Corel, ya, itu. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan, berikutnya adalah menentukan koefisien determinasinya, ya. Itu yang saya sudah jelaskan pada minggu yang lalu. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang nah, di dalam apa namanya itu analisa menggunakan regresi, kita tidak hanya menentukan apa namanya itu persamaan. Nah, atau setelah kita memperoleh persamaan regresinya dan besar koefisien regresinya dan koefisien determinasinya, selanjutnya kita harus menguji apa namanya itu persamaan regresi ini, ya. Yang akan kita uji apakah itu kan namanya kan persamaan regresi linier, ya. Ya. Kemudian antara yang akan kita tentukan kan antara X dan Y-nya, antara X dan Y, ya. Jadi keterkaitan antara X dan Y-nya itu kan. Nah, keterkaitannya itu nanti bisa dilihat apakah dia itu persamaan itu linear apa tidak, ya. Nah, itu akan kita mesti diuji secara statistik, ya. Masih diuji secara statistik. Kemudian hubungan antara X-nya dan Y-nya dan X-nya mesti kita cari, ya. Hubungannya itu, korelasinya, ya, antara X dan Y-nya. Nah, itu yang harus kita uji, apakah hubungannya itu signifikan atau tidak. Nah, itu yang perlu kita cari lagi, ya, hubungan itu. Nah, sekarang kita lihat ininya, ya, saya tampilkan ini. Nah, yang akan kita uji adalah belum tampil, maaf.
Ya, udah tampil ya. Nah, ini yang kita uji adalah pertama adalah linearitasnya, linear atau tidaknya suatu persamaan itu ya. Dan signifikannya. Jadi antara X dan Y ini ada linear atau tidak ya. Kan di dalam apa tuh di regresi linear itu mesti kita uji apakah dia linear atau tidak, ya kan? Nah, kalau dia tidak linear ya kita katakan tidak linear dalam penelitian kita ya. Nah, apakah signifikan? Nah, itu hubungannya itu signifikan atau nyata atau tidak hubungannya ya. Nah, itu yang harus ya ini kan ya. Dilihat dari misalnya tadi pernah saya kemukakan misalnya nilai siswa dengan kehadiran ya. Apakah benar-benar signifikan mempengaruhi nggak itu kehadiran siswa di kelas dengan nilai? Apakah betul ada pengaruhnya nggak? Signifikan nggak pengaruhnya? Itu yang kita uji ya. Cara statistik seperti itu ya. Nah, untuk melakukan pengujian ini yang pertama kita menghitung namanya jumlah kuadrat. Ya. Ini namanya JK ya, jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat ya yang bersumber dari variansnya ya, varians. Nah, ada beberapa jumlah kuadrat yang mesti kita hitung. Yang pertama jumlah kuadrat T total, jumlah kuadrat untuk A-nya itu kan ada koefisien A-nya. Jumlah kuadrat base A-nya ya. Kemudian jumlah kuadrat S-nya ya, kemudian jumlah kuadrat galatnya ya. Apa tuh namanya di dalam kesalahannya ya. Nah, ini yang mesti kita hitung ya. Jadi di dalam ininya nanti istilahnya sisa ya. S itu sisa yang kita hitung secara ini. Jadi T, A, S, dan G ya. G itu adalah galat. Nah, ini mesti kita hitung menggunakan rumus ini. Ya. Nah, ini ada JKT, yang mana JKT ya. Nah, itu kita jumlah Y-nya kita pangkatkan ya. Jadi jumlah Y-nya kita pangkatkan ya. Kemudian JKA-nya adalah sigma Y-nya kita pangkatkan ya. Kalau ini sigma Y atau ini adalah sigma Y jumlah atau sigma Y yang dipangkatkan. Nah, ketemu angka ini nanti ya. Kalau ini sigma Y kita pangkatkan. Ya, kalau yang tadi kuadratnya di jumlah kuadrat, nah itu ya. Nah dibagi n, jadi ya. Nah itu jadi di dalam ini. Nah di dalam ini kan kita tahu jumlah x ini kan jumlah apa x dipangkatkan jumlahnya kan ini 470 dari tabel ini kelihatan ya. Ini, nah ini kan 4707 ya, 4707 dari sini bisa kita lihat. Ini 4707 ya. Nah itu. Nah ini ya 4707. Kemudian berikutnya adalah kita menghitung JKA-nya ya. JKA-nya ini adalah variabel Y, jumlah variabel Y kita pangkatkan. Jadi 245 ya, 245 kita pangkatkan. Ya, ini kan jumlah Y-nya kan ini ya. Nah, jumlah Y-nya 245 kita pangkatkan. Ya, ini kita pangkatkan dibagi dengan banyaknya data ya. 15 datanya banyak datanya kan 15 ya. Ketemu angka 4001,667 ya. Jadi kalau hitung di sini kalau kita hitung JKT-nya ya. Jadi JKT-nya kan ya, JKT-nya adalah tadi kan ini ya. Ini adalah 407 ya. 407 ya, sama dengan jumlah. Kemudian
JKA-nya ya. JKA-nya adalah ya. JKA-nya adalah, jadi rumusnya tadi kan sigma Y dipangkatkan ya. Nah, ini Y dipangkatkan ini kan ya, dipangkatkan 2 pangkat 2 dibagi banyaknya data 15 ya kan. Nah, itu sama dengan 4.001,667 ya. Kemudian berikutnya adalah jumlah kuadrat B bagi A ya. Nah, ini rumusnya jumlah bagi A itu adalah B kali sigma XY. Sigma X-nya itu adalah apa namanya itu beda dengan sigma X, ini X-nya kecil dan Y-nya kecil ya. Sigma XY kecil itu adalah, nah kalau kita lihat rumusnya, kita dulu. Saya ambil rumusnya. Nah, ini rumusnya ini ya. Sigma X-Y kecil, X-Y kecil ini ya, adalah jumlah sigma X-Y-nya, Y besar ya, dikurangi ya, dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N ya. Itu rumusnya seperti itu ya. Jadi JK jadi JKB JK dalam kurung B per A ya, sama dengan, jadi rumusnya kan sigma X ya, ini sigma X-nya kan ini ya, kita kurangi, nah sigma X kali Y ya, dalam kurung ini sigma X ini kali sigma Y ya, kemudian kurung dibagi 15, N-nya 15. Nah, itu 70,44. Ini baru yang ininya ya, yang XY-nya ya. Jadi baru yang XY-nya ya. Nah, kita bagi, kita kalikan dengan B ya. Kita kali B ini ya. Jadi B-nya kan B17 ya. B17 kali, nah itu. Dalam kurung aja ya, dalam kurung. Supaya nggak salah nantinya. Nah itu. Nah itu 5, misalkan jadi salah ya. Kali. Sorry, salah. Bukan B ini ya. B-nya itu 21 ya. B21. Ya, 21. Ya. Nah, itu 21691. Ini ya. 2716692 ini dibulatkan. Enggak ya. Jadi 271. Jadi JKB-nya adalah ini ya. 271,692 ya. Besar gitu kan. Nah, berikutnya setelah kita dapatkan JK ini ya, kemudian berikutnya adalah JKS-nya, sisanya ya, JKS. Berapa JKS-nya? Menghitung JKS-nya sederhana saja ya. Anda kali JKT dikurangi JKA dikurangi itu
JKB bagi A. Nah, itu hasilnya 433 ya. Hasilnya 433. Ya, kita kurangin saja ya. Ini dikurangi ini kurang ini sama dengan ini. Ya, itu. Jadi simple ya, enggak gitu, ya. Nah, berikutnya adalah setelah kita dapatkan nilai berikutnya adalah kita menghitung JKG-nya. Ya. Jumlah kuadrat galatnya ya. JKG ya. Nah, ini JKG yang agak ruwet ya, agak ruwet, memerlukan satu perhitungan tertentu ya. Jadi di dalam JKG ini ya, data ini kita urutkan ya berdasarkan dengan yang menjadi kuncinya X-nya ya. Kita urutkan. Jadi saya copy ke sini ya. Nah, ini saya urutkan. Jadi saya copy ke sini ya. Ke dalam sini ya saya copy. Nah, itu ya. Kita copy. Lalu saya ini saya pindahkan ke sini. Itu ya. Jadi ini ya. Nah, sekarang kita urutkan ya. Kita urutkan data ini ya. Kita urutkan dengan kuncinya adalah X yang diurut ininya ya. Kalau kita urutkan X-nya ini berarti yang E-nya ngikut ya. Jadi yang kita urutkan X-nya ini nanti Y-nya ikut ya. Jadi kita urutkan Y-nya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi setelah kita urutkan ya, ketemu angka ketemu data seperti ini. Jadi pengurutannya ya kan urutannya kan X-nya nih ya. X-nya urutkan kan sampai 64 ya. Tapi yang E-nya kan nggak ngurut ya karena ngikuti ya. Nah, sekarang selanjutnya kita berikan nomor ya. Kita berikan nomor ya. Jadi kita berikan nomor ya, ini nomor 1, nomor 2, 3. Nah, nomor kalau angkanya sama, ini kan sama ya. Tidak kita ini kan kita anggap ini satu nomor ya. Jadi 4. Jadi ini 4. Saya gabung saja ininya ya. Ini 4. 4 ya. Nah, ini juga yang sama. Jadi yang sama ini kita tidak perlu, artinya kita ini kan ya. Ya, ini sama juga. Kita tidak perlu menghitung satu-satu. Ya. Jadi ini 1. Ya. Jadi ini 5. Nah, ini berikutnya 6, ini 6. 7, 8. Nah, ketemu lagi nih, sama nih ya. Ya. Jadi kita satukan lagi nih ya. Ini 9 ya. 10, 11, 12. Jadi ada 12 nomor jadinya ya. Jadi setelah kita setelah kita urutkan
ya. Kita urutkan ya, setelah kita urutkan ketemu 12 apa namanya itu? 12 data ya, 12 data. Karena kenapa jadi 12? Karena ini kita hitung satu ini ya, 40, 44, 55 ya. Jadi kita tidak perlu menghitung. Nah, setelah itu berikutnya adalah kita menghitung. Nah, di sini selanjutnya kita jumlah ya, jumlah kuadrat galatnya, JKG-nya, untuk data variabel Y, ini variabel Y-nya. Khusus untuk variabel yang sama ya. Jadi kelompok yang sama saja yang kita hitung ya, karena variabel E kan tidak sama akan bernilai 0 ya. JK-nya 0, jadi nggak perlu kita hitung. Udah pasti 0 ini. Kalau yang variabel yang ini ya, misalnya yang nomor 1 ini ya, itu udah pasti 0 JKG-nya. Ini juga ada pasti 0, 30 ini udah pasti 0. 32 juga pasti 0. Nah, ini yang kita hitung adalah yang sama ini, dua yang sama ini. Kalau ada 3 yang kita hitung 3 ya. Nah, ini ada. Jadi ada 40 ini, 44. Nah, ini ada 55, ini sama. Yang lainnya tidak perlu kita hitung ya. Kita hanya menghitung yang sama ya. Kita yang hitung yang sama. Nah, bagaimana menghitungnya? Kita gunakan rumus ini. Ya. Sigma ya, hasil pengurangan antara sigma Y dikurangi dengan sigma Y dibagi N. Nah, N-nya di sini nanti tergantung jumlah data yang sama tadi ya. Jumlah yang sama. Ini kalau 2 N-nya 2. Kalau 3 yang sama berarti ininya 3. Kalau 4 N yang sama. Jadi 4 N ini. N-nya tergantung nilai berapa angka yang sama ya. Berapa nilai X yang sama di sini. Ya. Itu. Nah, yang kita jumlahkan adalah jadi untuk yang ini ya, kita jumlahkan satu-satu ya. Ini saat ini dijumlahkan, ini juga dihitung galatnya, dihitung juga galatnya. Nah, cara menghitungnya kan ini ya. Jadi JK. Jadi kita jumlahkan ya, ini kita jumlahkan tiga-tiganya kita jumlahkan. Ini kan ada 3 ya. Ini I-nya 1 sampai 12 ya. Ini karena datanya kan 12 ya. Jadi kita hitung 12 data ini. Tapi karena kita anggap apa namanya itu untuk yang pertama ini udah pasti 0 ya. 2 juga pasti 0. Ini yang ketiga juga pasti 0. Nah, ini yang kita hitung ini saja ya. Gitu. Yang sama saja, yang sama ini yang angka X-nya. Kalau yang tidak sama tidak perlu kita hitung. Jadi kalau ini 48 kita nggak hitung. Nah, kenapa? Karena pasti 0 ya. Gitu. Jadi JKG ini adalah total ya, total hasil pengurangan ini ya untuk setiap variabel ini ya, untuk setiap 12 nomor tadi ya. Ini kan ada 12 nih ya. Anda bisa kalau lihat, kalau kelihatan di sini ada ya, perhatikan ada 12 ya, 12 nomor sini yang kita hitung dari 1 sampai N sampai I 12. Berarti ada 12 data yang kita hitung ya. Tapi karena kita anggap yang nomor 1 itu 0, ini 0, ini 0. Jadi kita hitung yang sama ini aja gitu ya. Nah, hitung misalnya di sini tadi rumusnya kan Y ya, yang dihitung kan Y-nya ya. Yang dihitung Y-nya ini ya, yang Y-nya. Jadi Y pangkat 2 dikurangi sigma Y 1 ya. I di pangkat 2. Pangkatkan dibagi N I ya, NI ya, NI. I-nya berapa? Nah, tergantung jumlah data di sini yang sama tadi ini ya. Ya, berapa? Kalau 2 ya 2. Ini kalau ada 3 berarti N ya. Nah, di sini ada 2 berarti N-nya 2 ya. Nah, kita jumlahkan seperti ini ya. Anda bisa lihat jumlahnya, penjumlahannya ya.
ada pangkatkan, ya 4 dipangkatkan, ya ditambah 2 pangkat 2, ya. Nah, kan ini kan jumlah ya. Dikurangi, ya. Dikurangi hasil ini. Ya dijumlahkan, ini kan dijumlahkan, dipangkatkan ya. Ini di X 4 ditambah 24 dipangkatkan ya. Jadi ini kan 28 ya. 4 tambah 24 28 dibagi n-nya berapa? 2 ya. Nah itu. Ini 2 n-nya. Nah itu yang satu ini ya. Nah yang kedua juga begitu. Nanti kita hitung ini. Dan ini juga kita hitung yang ke-50 itu seperti itu. Jadi ketemu JKG ininya. Oke, sebentar saya hitung dulu ya. Nah, ini. Ya. Cinta sama Bapak. Ya. Kenapa? Gazen mau bertanya. Halo, ada yang mau nanya? Halo Megazen. Salah pencet kali ya, Ustaz. ya, oke. Kita lanjutkan ya. Jadi yang kita hitung nggak tadi ya? Yang kita hitung yang sama ini aja ya. Ya, yang sama ini angkanya. Yang ya. Nah, cara menghitungnya ya. Kalau kita hitung satu-satu di sini ya. Kalau saya hitung satu-satu ya. Ingat ya. Jadi kalau kita hitung dulu ya. Jadi ini nah ya kan ini pangkatkan gitu ya. Nah, ini dipangkatkan ya. Nah itu kalau dipangkatkan ya, benar-benar pangkatkan ya. Sorry tadi dulu. Ya. Ini pangkatkan, kemudian ini juga kalau kita pangkatkan ya, ini nah, kalau kita pangkatkan seperti itu ya hasilnya. Nah, ini kemudian ini penjumlahannya ya, kalau ini hitung-hitungannya ya, kira-kira seperti itu. Tapi nggak usah nanti bingung ya, kita langsung aja. Jadi yang pertama adalah ini dipangkatkan, ini harus kurungnya mesti jelas ya. Ya. Ini ya kurung, ya, ya kan. Ini dipangkatkan pangkat 2, ditambah ini di pangkat 2, ya, dikurangi ya dalam kurung ya, ini ditambah ini dipangkatkan pangkat 2 ya, dibagi 2 ya. Datanya cuma 2, ada 2 datanya ya, bagi 2 ya. Tutup kurung. Contoh itu betul nggak kira-kira? Oke. Hasilnya 200. Ya. Ya, hasilnya 200 benar. Tuh ya. Nah, itu. Dengan cara yang sama untuk yang kita tambahkan berikutnya untuk yang ini ya. Nah, kita tambahkan ya tutup kurung ya, ini dipangkatkan ditambah ini dipangkatkan ya, tutup kurung nggak usah ditutup kurungnya ya. Kurang. Dikurang ya. Nah, tutup buka kurung ini ditambah ini dipangkatkan ya, dibagi 2 ya, tutup kurung ya. Oke, sudah benar, nggak ada yang salah
Berikutnya ditambah. Nah, 16. tutup kurung dulu. Ya. Ini dipangkatkan, ditambah, ini dipangkatkan, dikurang, ya, tutup kurung dulu, ini ditambah, 24. ini dipangkatkan, dibagi 2, tutup kurung. Nah, sama ya, 365 hasilnya, ya. Ya, 365. Berarti JKG-nya 365 di sini ya. Ini baru menghitung 365 nih hasilnya ya, 365. Duanya enggak, Sat? Itu kan 365. 2365. Ya. Atau sama aja? 2365 kan? 2365 iya. kan? Nih. Nah. 2365. Ya. 2365 ini. Ya. Ya. Jadi nah, setelah kita dapat JKG-nya, ini kan menghitung JKG-nya ya. Jadi kita menghitung JKG-nya. Nah, selanjutnya kita menghitung JKTC-nya ya. Jika total JKTC-nya adalah JKS dikurangi JKG ya. Nah, kalau mengurangan gampang ya, nggak susah ya. Jadi ini tadi JKG-nya adalah 236. ini. Bentar. 236,5 ya. Jadi JKTC-nya ya adalah JKS ya. JKS dikurangi JKG. Nah, itu 9197 141 ya, sama ya. Ini 141. Nah, ya 141. Ya, itu hasilnya ya. Tadi ini ya. Jadi kita menghitung jumlah kuadratnya. Jadi jumlah kuadratnya adalah yang kita hitung JKT-nya, JKA-nya, JKB bagi A, JKS-nya, JKG-nya, kemudian JKTC-nya ya. JKTC-nya adalah JKS dikurangi JKG ya. Ketemu angka ini. Dan angka-angka ini adalah punya arti semuanya ya. Jadi jangan diabaikan, ada artinya semua. Nanti kita lihat. Nah, nanti angka-angka ini masuk ke dalam tabel ini ya. Nah, angka-angka tadi ini masuk semua tabel ini. Ya, ada tabelnya ini semua nih. Ini tabel yang JK-nya nih. Ya. Nah, ini baru kita masuk ke dalam tabel ini ya. Baru selesai kolom ini saja tadi ya. Nah, ini 4707, 41 ini ya. 4271, 436 ya. Masuk ke dalam kolom ini ya. Nah, berikutnya kita menghitung derajat kebebasannya. Ya, derajat kebebasannya. DB-nya ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya DF ya. Degree of freedom ya. Jadi derajat kebebasan beberapa sumber varians. Sumber variansinya adalah total ya. Jadi DB totalnya adalah N15 ya. Itu ininya begitu ya. Jadi sebanyak datanya. Derajat B untuk A-nya adalah 1 ya. Derajat kebebasan untuk B bagi A 1 juga. Nah, derajat kebebasan untuk apa namanya itu istilahnya apa itu sisa ya, sisa S-nya sisa itu N dikurangi 2. 15 kurangi 2 ya, jadi 13. Jadi derajat kebebasan untuk sisanya 13. Derajat DBG galatnya N kurangi K. K-nya kan sudah dapat tadi ya. K-nya kan yang 12 itu ya. K-nya itu yang 12. Ya. N-nya 15. Ya.
Jadi yang dikelompokkan tadi ya, K-nya itu yang dikelompokkan. Jadi 15 kurangi 12, 3. Jadi ada derajat kebebasan galatnya ada 13. Kemudian derajat kebebasan untuk TC-nya, ya, TC itu adalah tingkat ininya adalah tuna cocok ya namanya. Istilahnya tuna cocok. Ya. Tuna cocoknya adalah K dikurangi 2. Ya. Karena 2 ini ya. Jadi 12 dikurangi 2. Jadi 10. Jadi ini adalah derajat kebebasan. Nah, nanti hasil ini kita masukkan ke sini. Ya. Nah, ini totalnya 15. Ini segala macam. Sisanya tuna cocoknya 10. Galatnya 13. Mungkin ada cuma posisinya yang terbalik ya dalam hitungnya. Tapi ya kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita menghitung RJK-nya, rata-rata jumlah kuadrat. Nah, ini rata-rata jumlah kuadrat nggak susah ya. Rata-rata jumlah kuadrat itu ya, rata-rata jumlah kuadrat tinggal bagikan saja ya. JK-nya dibagi DB, itu aja kuncinya itu kan. Tapi yang ini tidak perlu dihitung, totalnya nggak usah dihitung ya. Jadi RJK untuk total tidak perlu dihitung ya. Yang dihitung adalah RJK rata-rata jumlah kuadrat ininya adalah untuk A, B per A, sisa tuna cocok dan galatnya. Jadi ketemu hasil ini. Nah, menghitungnya kan ada begini. Ya, rata-rata jumlah kuadratnya ini kan JKA-nya dibagi 1 kan DB-nya 1. RJK ininya 271,67 ini bagi 1 sama hasilnya ya. Kemudian D43 dibagi 13, 33,357 ya. RJKG-nya 236 bagi 3, 78 ya. Dan ini juga sama ya kalian. Ya, itu menentukan RJK-nya. Jadi urutannya begitu. Jadi ketemu RJK-nya, hitung DB-nya, hitung RJK-nya. Nah, maksud saya gitu. Nah, itu hitungan-hitungannya ya, hitungan-hitungan angka yang. Nah, sekarang dasar angka-angka ini nanti selanjutnya kita menghitung apa disebut dengan menguji hipotesis. Ya, kita uji hipotesis. Hipotesisnya ini ya. Dalam hipotesis itu ada 2 hal yang yang saling yang kita perlu uji ya. Namanya hipotesis 0 ya atau hipotesis 1 ya. Jadi 0 itu biasanya hipotesis anggapan awal. Hipotesis itu anggapan awal ya. Jadi kita menganggap sesuatu itu misalnya begini ya. Kalau misalnya ya misalnya kita akan menguji ya, kita akan misalnya melakukan hipotesis kita misalnya besok katakanlah hipotesis anggapan awal kita besok itu hujan jam 1 misalnya ya kan. Misalnya hujan jam itu hipotesis anggapan awal kita ya. Nah, apa yang kondisinya seperti itu nanti kalau misalnya Y-nya hujan misalnya ya. Berarti alternatifnya H1 ya. Lawan dari hipotesis tadi ya, hipotesis awal nolnya lawannya ya. Berarti tidak gitu ya. Jadi kondisinya nanti kalau ada 3 kondisi sebetulnya dari hipotesis ini ya. Jadi nanti kalau kita menganggap sama dengan ya, kalau sama dengan berarti sama ya. Nah bisa saja nanti itu kalau sama itu kan nanti kondisinya bisa lebih kecil lebih besar. Jadi ada 2 kondisi yang bisa menyatakan hipotesis awal itu tidak berlaku ya. Bisa lebih besar bisa lebih kecil ya kan gitu. Ya, misalnya gini contohnya ya.
misalnya hipotesis kita nanti kalau Pak Darwis ngasih ketemu, dia akan ngasih misalnya 100.000, dia akan mengasih 100.000 gitu ya, sama dengan 100.000. Hipotesis kita seperti itu, ya kan? Ya, lawannya tidak sama dengan 100.000, ya kan? Nah, bisa saja kalau saya kasihkan 150 atau 50, berarti kan kondisinya seperti itu. Jadi awal kondisi lawannya ada dua, ya. Bisa 50, 150 tidak berlaku, ya. Hipotesis awal tidak berlaku, maupun nanti kalau di bawahnya, ya, itu namanya kondisinya seperti itu. Jadi tidak sama dengan. Jadi pengertian tidak sama dengan di sini seperti itu. Jadi jangan hipotesis seperti itu. Jadi di sini kita nyatakan bahwa hipotesis kita bahwa Y adalah Y alfa, ini penyataannya ya, alfa Bx-nya merupakan regresi linear, itu ya. Kemudian hipotesis alternatifnya bahwa ini tidak linear, persamaan ini tidak linear, ya kan? Nah, bagaimana kita menentukan? Ada dua pembanding di sini ya, ada dua pembanding yang kita gunakan. Kita gunakan namanya tabel F, ya, F tabel, ya. Jadi kita gunakan F tabel. Nanti saya tunjukkan F tabel itu gimana, ya. Nah, F tabel itu biasanya nanti ada tiga parameternya, ya, ada tiga parameternya F tabel itu. Pertama adalah alfanya, ya. Alfanya berapa? Ininya alfanya, ya. Nah, kemudian alfa itu biasanya ditunjukkan dengan tingkat ketelitian, biasanya ya. Alfa itu nanti dalam penelitian kita gunakan namanya tingkat ketelitian, ya. Biasanya alfa itu 0,5, 0,1, 0,01, ya. Biasanya telitian itu 0,5 maksudnya 5%, ya. Nah, jadi kalau Anda misalnya disebutkan alfanya 0,5%, tingkat ketelitiannya 10%, berarti 0,1. Ya. Tingkat ketelitiannya 1%, berarti 0,1. Ya, 0,01. Ya, kalau 5%, 0,05. Ya, itu ininya ya. Ketelitian itu menunjukkan berapa persen yang kita boleh salah gitu ya. Nah itu kenapa di dalam penelitian itu kan biasanya bisa terjadi kesalahan dalam menghitung ya. Dalam melakukan perhitungan biasanya sering terjadi kesalahan ya. Kita tidak menginikan apa namanya itu pasti bisa salah itu ya. Jadi kita nggak dalam penelitian itu kita bisa salah ya. Misalnya gini contohnya ya, contoh yang sederhana ya. Misalnya kalau Anda mengukur suatu panjang 1 meter gitu ya, Anda ukur ya 1 meter gitu ya, atau 100 cm, terus kan 100 cm ya, Anda ukur ya. Anda ukur 100 cm, mungkin Anda mengukur itu tidak pas 100 cm. Ya. Mungkin 9,99 atau mungkin juga lebih dari 100 cm, 1 mili misalnya. Ya, bisa terjadi untuk pas 100 cm itu kan bisa melenceng dari 100 cm itu bisa terjadi gitu ya. Nah, itu. Nah, yang diperkenankan tidak boleh lebih, misalnya jangan terlalu lebih, misalnya kelebihan 110 ya nggak boleh menghitung seperti itu ya. Kalau masih kelebihannya 1,0 mili masih ini kan diperbolehkan ya. Ini artinya di dalam penelitian itu ya. Nah, kalau mengukur ya ukuran itu nanti diinikan juga oleh tingkat ketelitian itu ya. Ini nggak apa-apa nanti supaya ininya. Di dalam tingkat ketelitian
ditentukan juga oleh tujuan kita melakukan penelitian, ya. Mengukur yang sama, kita melakukan mengukur yang sama, ya 100 cm misalnya ya, menggunakan meteran, ya kan? Kalau tujuannya untuk mengukur itu untuk misalnya kita membuat pintu gitu ya, bikin pintu, ya itu harus teliti, tingkat ketelitiannya tinggi gitu ya. Mesti tinggi tingkat ketelitiannya. Kalau nanti pintunya miring ya pintunya nanti kita ini nggak bisa ketutup pintunya ya. Kalau misalnya nggak pas ukurannya ya. Kelebihan Camellia saja nanti pintunya nggak bisa ketutup, harus teliti ya. Tapi kalau misalnya tujuan kita mengukur jual tanah, ya kan kelebihan 1 cm ya kan nggak ada masalah ya kan. Wah ini kelebihan tanam apa? Saya kelebihan 1 cm, 1 cm harganya berapa ya kan? Nanti ketawain, nanti mau jual tanah atau apa ya. Jadi itu jadi kelebihan ketelitian itu nanti ditentukan oleh tujuan kita melakukan pengukuran. Jadi semakin ininya nanti kalau kita mengukur untuk bikin bangunan harus teliti ya. Berarti tingkat ketelitiannya tinggi. Tapi kalau kita jual tanah nggak perlu teliti gitu ya. Tapi jangan juga melenceng. Jadi harus tidak perlu teliti banget gitu ya. Ya beda dengan mengukur pintu tadi ya. Itu kira-kira ininya tergantung kita ya. Biasanya di dalam penelitian sosial ya itu tingkat ketelitiannya nggak rendah ya. Tapi untuk teknik biasanya yang eksak biasanya harus tinggi ketelitiannya. Nah itu biasanya seperti itu. Kenapa? Misalnya kita penelitian sosial itu misalnya kita tanya orang itu apakah Anda suka ini ya mungkin hari ini kita tanya suka, besoknya mungkin dia nggak suka. Kenapa itu berubah ya ininya kondisi ya karena dia lagi. Nah itu penelitian sosial seperti itu ya tingkat ketelitiannya biasanya sedikit agak rendah dibandingkan dengan ya itu kira-kira tingkat ketelitian. Jadi kembali ke tabel F. Tabel F itu 3 parameter yang diperlukan ya. Ya, itu tiga parameter yang diperlukan. Yang pertama adalah parameter tingkat ketelitiannya yang alfa ini ya. Kemudian derajat kebebasan dua parameter lagi ya. Derajat kebebasannya ya. Nah, ini ada 2 derajat kebebasan yang diperlukan ya. Namanya derajat kebebasan untuk TC dan derajat kebebasan untuk galatnya ya. Nah, itu. Jadi TC dan galatnya ini harus apa namanya itu seperti itu. Nanti saya tunjukkan. Jadi galatnya kan tadi TC-nya ada 10, galatnya adalah berapa? 3 ya. Ini 3. Nah, diperoleh F tabel 0,05 10,3 ya. Nah, ini kan adalah apa? Dapatkan 8,79 ya. Hitungnya adalah sehingga F hitung TC lebih kecil dari F tabel ya. Jadi ini kan F hitungnya tadi kan ini ya. 0,250. Sedangkan F tabelnya ini. Jadi menunjukkan bahwa angka ini kan F hitung ini lebih kecil dari F tabel, lebih kecil dari ini. Kalau lebih kecil itu berarti H0 diterima, ya H0 ini kan H0-nya diterima. Artinya bahwa persamaan regresi ini adalah benar-benar linear, ya. Gitu. Hipotesisnya kan, jadi kita kembalikan ke kalau sudah dijawab pertama ini berarti H0 diterima, berarti kita kembalikan ke hipotesisnya. Hipotesis H0 diterima berarti persamaan Y kali BX ini adalah linear gitu ya. Nah itu. Jadi ketentuannya begitu. F hitung lebih kecil dari F tabel, pasti itu berarti H0 diterima. Kalau lebih besar H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti persamaannya tidak linear. Ya, itu ininya ya. Nah sekarang saya mau lihatkan ininya ya dulu ya, apa menentukan F tabel itu gimana sih ya.
Saya ambil dulu tabelnya. Nah, ini tabelnya ya, tabel. Jadi tabel ini ya, tabel untuk ya probabilitas 0,05. Jadi nggak percaya 0,05. Jadi untuk 0,01 lain lagi ya, 0,1 ada tabel lagi yang lainnya ya. Jadi parameternya tadi 0,05 ya, itu yang satu. Yang kedua parameter pembilang namanya ya. Pembilang itu N1 ya, pembilang yang 10 ya. Kemudian penyebut. Ini kalau kita lihat di ininya ya. Nah ini pembilang ya. Ini penyebut ya nih ya. Ya, jadi TC-nya ini pembilang dan ini penyebut namanya ya. Jadi 10 dan 3 ya. Jadi ini 10 kan 10 tadi ya, 10 dan 3 ya. Jadi ini 10, ini kolom 10. Kita lihat ini saya tandai kolom 10. Ya. Nah, ini 10, kemudian 3 ya. Nah, ini 3 kolom ini. Nah, ini kolom 3. Ya. Jadi itu terlalu terang ya, terlalu gelap. Nah, itu ya. Jadi angkanya benar kan? 8,79 ya. Jadi 10,3 itu 8,79. Jadi nah ini sama ya. Nah, itu jadi membaca tabel seperti itu. Jadi membaca tabel misalnya 0,5 7 misalnya 3,30 misalnya ya. Jadi ini 3,30 ya. Nah, 30 berarti 2,92 ya. Cara membaca tabelnya begitu. Jadi parameter yang pertama adalah ketelitian, yang kedua adalah pembilangnya, yang keduanya penyebutnya. Derajat kebebasannya ya. Jadi yang kita lihat adalah derajat kebebasan untuk ininya ya. Nah, nanti kita setelah itu kita masukkan ke dalam tabel sini ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam tabel ini. Ini yang pertama adalah ya. Nah, ini tabelnya ya ini. Nah, ya. Ini menunjukkan bahwa apa namanya itu signifikan, bahwa persamaan itu linier ya, ini linier. Ya, ini ya hitungnya. Oke, selanjutnya dari sini ada pertanyaan? Maaf, Ustaz. Ya. Tadi saya belum ngeh
di bagian kita dapat yang F hitungnya itu kan. Tadi 10/3 itu hitungannya dari mana Ustaz tadi? Di bagian balik di halaman 180. Oh, ini Nah, tabelnya ya. Di bawahnya lagi. Maaf. Nah, ya itu. Nah, F tadi, maaf, di atas tabel uji. Oke. Ini. Yang ini. Agak atas sedikit, maaf. Nah, itu. Ini. Itu yang tab kan kalau 0,05 tadi udah jelas dari alfa kan ya. Ya. Yang kecil di bawah. Ya. Nah, itu 10. Nah, 10/3-nya itu dapat dari mana? Ini dari nanti kan 10 nih derajat kebebasannya. Oh, iya. Makanya tadi kan ini penyebutnya, tadi kan ya. RJK-nya. Nah, ini kan derajat kebebasan untuk ini ya, TC-nya ya. Derajat kebebasan untuk G-nya ya. Jadi 10,3 ya. Nah, ini. Jadi 10, ini 3. Penyebutnya ini kan, penyebut dan pembilang. Ya. Oh iya. Ya. Iya. Nah, itu. Jadi ambil dari makanya namanya nih hitung TC-nya ya. Hitung. Jadi RTC dan makanya dua parameter itunya dihitung. Oke. Ya. Makanya menghitung memerlukan perhitungan manual seperti ini ya. Dihitung dulu cara manual seperti ini ya, tes statistik. Nah. Oke, ya itu menghitung manualnya kira-kira seperti itu ininya. Jadi ya agak sulit nanti di sini ya. Agak sulitnya mengurutkan tabelnya ini, menghitung JKG-nya ini. Kalau yang menghitung atasnya kan nggak susah ini ya. Yang di sini ya. Kenapa? Karena harus diurutkan dulu datanya ya. Nah itu masih diurutkan dulu datanya ya. Kalau di menghitung yang sama ini yang agak ribet ya. Jadi benar-benar hasil. Makanya nanti saya akan saya akan berikan contoh nanti ya, contoh ya. Belum PR-nya tapi ya. Jadi contoh dulu, latihan dulu ya. Nanti kalau sudah bagus hasilnya, nah nanti baru kasih PR-nya benernya ya. Gitu. Jadi Anda apakah sudah paham dengan ininya ya? Jadi dari data yang ada di sini tadi kita urut ini yang agak sedikit ribet di sini ya. Karena ada perkalian segala macamnya. Oke. Kemudian berikutnya kita lanjutkan ke uji. Kan ada dua ini ya. Baru uji linearnya kita, linearitasnya ya. Ya, berarti persamaan itu linear ya. Tadi kan ini kan persamaan regresi linear ya. Nah, berikutnya kita menguji ya signifikasi koefisien persamaan regresinya. Apakah koefisien regresinya itu signifikan atau tidak? Menghitung signifikan atau tidak. Nah, langkah menghitungnya dengan seperti ini ya. Yang pertama kita menghitung galak baku taksiran. Nah, ini namanya kalau bahasa Indonesia agak ribet ininya ya. Menerjemahkan dalam bahasa ininya galak baku taksiran ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya standar errornya ya kan gampang. Jadi standar error. Jadi standar errornya adalah rumusnya sini S pangkat 2 kali sama dengan RJK-nya ini. RJKS sama dengan RJKS-nya. Jadi sama dengan RJKS. Jadi
baku gala taksiran itu sama dengan RJKS-nya. Ya. Jadi enggak. Nah, RJKS-nya kan sudah ada di sini ya. Sorry. Yang RJKS-nya kan sudah ada ya di ini ya. Ini ya. Sudah ada ya. RJK-nya, sorry, RS, RJK ya. RJK kan ini ya. Nah, ini RJKS-nya ya. Ini sudah ada 33,357. Ya. Ya, RJK 33. Ya. Karena menghitung penduga untuk alfa B-nya. Ini maksudnya alfa dan beta ya. Alfa beta maksudnya A dan B-nya ya. A dan B-nya ya. Jadi disebut dengan dalam ini disebut alfa dan betanya ya. Jadi ini S2 A-nya ya. Jadi rumusnya kira-kira seperti itu. Sigma X-nya ini agak apa namanya tuh rumusnya sigma X pangkat 2 dibagi N kali sigma pangkat. Ini lagi-lagi ada sigma pangkat 2 kecil. Nah ini nanti akan berbeda ininya ya. Nah. Dikali dengan ininya taksirannya standar errornya. Standar errornya kan ini tadi ya. Jadi 34 ini dijumlahkan sigma X ya pangkat ya. Sigma X pangkat 2 19 ya dibagi 15 kali sigma ya X pangkat 2 nih. Sigma X pangkat 2 lain. Ininya nanti ininya beda lagi tuh. Bukan beda dengan yang atas ini. Ini 20,3,33. Jadi kok yang ini? Oh iya. Ya. Oke, jadi ini nanti saya jelaskan yang pada pertemuan berikutnya ini ya. Jadi kita cukup sampai sini dulu ya. Jadi di tabel ininya ya, di tabel. Jadi kita ngisi tabel ini ya. Setelah itu kita isi tabel-tabel RJK-nya segala macam, sehingga nanti ketemu apa namanya F hitungnya ya. F hitung untuk yang F hitung untuk regresi ininya ya. Regresi signifikannya ya. Sini ada 0,45 ya tabel. Jadi dari hasil yang dinyatakan di atas bahwa berpengaruh signifikan ya. Jadi signifikan. Jadi menghitungnya ini kan tadi saya langsung loncat. Menghitungnya adalah 45 ini adalah ada di atas 45. Oh ya ini. Wah, ini lagi loncat nih. Ini nih, sorry. Ke sini ya. Ini ya. Saya langsung loncat ke bawah, mungkin saya bingung. Jadi kita menguji signifikansi Y-nya. Jadi ini ada hipotesisnya ya.
hipotesisnya adalah beta sama dengan 0. Ya, berarti regresi tak berarti atau tidak signifikan. Ya, ini artinya tidak signifikan. Ya, kemudian hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya betanya sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Berarti regresi berarti atau signifikan. Ya. Ya. Nah, menghitung F hitungnya adalah, nah ini menghitung apa? F hitungnya adalah RJK BA-nya ya dibagi RJKS-nya ya. Jadi 271.692 dibagi 33 ya. Jadi nah RJK BA-nya dibagi RJKS. Jadi RJK ini dibagi ini. Jadi ini bagi 33 ya. Nah, ini 8,71 dibandingkan F tabel ya. Dibandingkan F tabel ya. Jadi kata kuncinya lihat tuh ya. F tabelnya berarti derajat kebebasan RJK-nya ini. BA-nya berapa? Derajat kebebasannya kan berapa tadi? Di atas 1 ya. Nah, 1 RJKG-nya. G-nya berapa? G-nya adalah 12. 3 ya. Jadi derajat kebebasan G adalah 3. Berarti nah, perhatikan di situ di sininya. Ya. Ini kok 13 ya? Sorry, S-nya ya. RJKS-nya 13. S-nya 13 ya. Nah, ini 13. Ini yang 1 13. 1 13 berarti ya. Nah. Jadi BA 1, S-nya 13, ya kan? Jadi ini 1 13. Jadi F tabelnya tadi 0,1 ya. 1,13 ya. 1,13. Didapatkan 4,67 ya. Sehingga F tabelnya lebih F hitungnya lebih besar dari F tabel. Nah, tadi kan dinyatakan kalau F lebih besar tabel itu biasanya menolak, H0 ditolak ya. Jadi H0 ditolak. Ya, kalau ditolak berarti alternatif diterima, berarti regresinya berarti atau signifikan. Dengan demikian regresi atas X adalah signifikan ya atau berarti. Jadi signifikan itu atau berarti. Jadi kesimpulannya dari pengujian linier dan signifikasi regresi ini adalah variabel X berpengaruh terhadap Y bersifat linear dan signifikan ya. Itu kurang ininya ya, bersifat linear dan signifikan, agak kurang ininya apa kesimpulannya di sini ya. Jadi nah dari situ kita masukkan ke tabel ini lebih gampang. Artinya kita melihat ini ya 271 dibagi T ininya ya, temu angka ini. Nanti dicari tabelnya di sini ya. Nah, angka di sininya kan sudah ada nih ya, derajat kebebasannya 1 ya. Nah, itu. Nah, ini juga ini. Jadi 10,3 tadi kan 1,3 ya. Nah, di tabelnya kita lihat di tabel ya 1,3 ya. 1,13 ya. Ini 1,13. 4,67. Ya. Ini ya. Nah, itu 4,67. Betul ya? Sama nggak ya? Ya, 4,67. Sama ya? Nah, ini cuma agak sedikit apa namanya? Sedikit nggak lempeng ini ya. 4,67 ya. Berarti signifikan. Nah, itu cara ininya ya, cara melakukan menguji linearitas dan signifikansinya. Ada pertanyaan sampai sini? Secara umum boleh, Sat. Secara umum maksudnya boleh sila. Apa? Kalau untuk nanti kita lakukan penelitian gitu. Nah, itu kan dicantumkan di dalam tentunya skripsi di bagian bab yang telah ditentukan. Nah, itu apakah sampai sini-sini gitu, sampai uji linearitas atau mungkin korelasi sederhana aja gitu?
Ya, mesti diuji seperti ini, sampai melakukan kesini pengujian juga. seperti ini. Ya, tapi nanti apa namanya, apa istilahnya, bisa juga menggunakan tabel ini, ya. Atau kita menggunakan cara, ini kan cara manual ya. Makanya harus tahu konsep cara manualnya, mesti ngerti ya. Jadi nanti kita gunakan SPSS ya. Kalau nggak SPSS langsung Anda merem aja langsung hasilnya dapat ya. Iya. Tapi konsepnya mesti tahu dari mana dapatnya angka-angka itu ya, mesti paham. Ya, ini mesti siapa tahu pembimbingnya tahu dihitung secara manual aja dengan menggunakan. Ya, itu kan ya. Jadi mesti Pak. Nah ini. Siap. Jadi kita harus tahu cara menginginkan konsep cara ininya ya. Mesti paham dari mana apa itu derajat kebebasannya ini. Nah, kan Anda memperoleh derajat kebebasannya kan ini berarti ini dibagi ini ya. Jadi ini kan menjadi apa namanya itu menjadi pembilang yang bawahnya menjadi penyebut ya kan. Berarti derajat ininya 0,5 1,3 ya, itu parameternya ya. Nah, itu begitu juga di sini ya. 19 dibagi 78 10,3. Jadi 0,5 10,3. Itu tabelnya, kunci di tabelnya seperti itu. Jadi ini 0,5 10,3. Makanya diberikan tabel seperti ini supaya mudah menganalisisnya. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah masukkan ke dalam tabel sini, udah gampang ngitungnya ya. Nah, itu. Berarti nanti kalau untuk saat ini pertemuan-pertemuan kita itu lebih memahami dari proses langkah-langkahnya, Sat ya? Oh iya, betul. Mungkin nanti di akhir baru kita belajar di SPSS-nya. Ya, nanti SPSS pelan-pelan aja kalau sudah paham ya. Insya Allah. Nah, gitu kalau sudah paham. Dulu sih semester 3, 4 atau 3 kita udah langsung ke SPSS gitu. Tapi memang secara manual kita nggak paham gitu prosesnya. Ya nggak ngerti apa angka-angka itu kan, nggak ngerti ya. Supaya paham ya. Jadi di statistik ilmunya itu mestinya terbalik gitu ya. Jadi statistik dulu, baru nanti diajarkan ini. Tapi nggak apa-apa untuk pengenalan awal supaya nanti ini nggak bingung gitu ya. Gitu. Jadi di dalam, makanya nanti di dalam apa namanya itu statistik ini yang penting kita bisa menyimpulkannya ya, memahami bagaimana menyimpulkan suatu apa namanya itu suatu data tadi, membaca datanya, menyimpulkan kesimpulan, memberikan kesimpulan itu kadang-kadang ya. Jadi nanti kalau saya ujian, saya kasih data ini, nah coba ini kosong misalnya, ini kosong ya, ini kosong. Nah, ini tidak saya berikan tabel angka ini, tabel ini sebenarnya ini angkanya kosong, misalnya ini kosong, ini kosong. Coba lakukan analisis. Nah, itu kan ya udah dapat soal satu itu. Ya. Belum ke atas ini ya. Ini belum ke atas ini ya, belum ke atas ini. Ini di sini aja ini udah satu soal ini ya. Jadi ini kosong ya. Coba lakukan analisis dari tabel ini. Ya, itu. Ya. Nah, contohnya gampang ini. Ini bagi ini kali ini. Ya. Cari tabelnya. Ya. Kalau tabelnya kan Anda harus belajar lagi nih tabelnya. Tabel statistiknya mesti paham juga. Karena ujiannya kan online bisa Anda cari di rumah itunya, tabel app-nya. Jadi nanti harus menyediakan supaya enggak bingung-bingung lagi, nanti Anda print aja ini. Ada di buku statistik tuh ada ya, di print. Ya, tapi nggak usah di print semua, nggak usah sedikit saja ya. Selembar mungkin cukup ini ya. Atau 2 lembar sampai berapa gitu ya. Nah, ini banyak, panjang nih ini sampai ribuan ini data ininya. Nah, sampai 225 ini ya. Biasanya penggunaan DF penyebutnya itu normalnya sering dipakai sampai berapa, Sat? 1 sampai berapa? Kalau tadi kan kita kasusnya mungkin masih nggak di bawah 100 ya. Kalau yang tadi yang contoh. Ya, di bawah 100 ya, karena itu apa namanya itu supaya lebih
untuk latihan aja. Nanti kalau Iya. teratur saya juga ngajarkan bingung nanti kalau banyak ininya. Ya. Contoh-contoh yang sederhana ya. Nanti kalau yang susah-susah kasih mahasiswa aja ngitungnya gitu ya. Saya Jangan kalau ngajarnya yang simpel-simpel nanti yang ininya gitu ya. oh gitu selama ini Satya paham. Pantas ya matematika selama ini kayak gitu hitung-hitungan. Yang mudah diajarin, yang susah dikasih. Iya, ini konsepnya supaya paham ininya ya. Iya. Supaya mahasiswa itu lebih pintar dari dosennya gitu ya. Ya. Jangan lebih ininya. Jadi kalau mahasiswa lebih pintar dosennya itu berarti dosennya ini sukses gitu ya. Nah, itu. Makanya jangan kalau kita wah mahasiswanya lebih pintar. Ya memang begitu harusnya ya. Kenapa? Karena saya kan misalnya saya ngajar statistik sini ya. Anda di mahasiswa FAI mengajar ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Nah itu saya nggak bisa itu ya. Misalnya Anda belajar ilmu hadis apa segala macam, saya nggak ini ya kan. Itu kira-kira saya bisa ditampilkan. Saya stop aja dulu ini ya presentasinya. Bisa ditampilkan layarnya ya. Tolong di print screen. Boleh teman-teman, ayo. Mari diaktifkan dulu videonya. Kita lagi azan soalnya. Share screen. Share screen. Screenshot. Fitriani, Salsabila, Ahmad Sofyan. Ada lagi di jalan tadi udah nyampe belum? Wah ini lagi di jalan tuh. Reza, udah nyampe belum? Siti Rahayu. Oke, sip. Salsabila Syarani. Chandra. Oke, satu. Wah lagi di jalan nih. Muhammad Fajar di jalan ini. Satu lagi belum. Salsabila belum. Oke, Salsabila Siti Rahayu. Chandra. Dia kelihatan cantik. Oke, mungkin boleh. Satu. Sama singalnya sini ndut-ndutan, nggak kelihatan. Oke, apanya nggak kelihatan? Ininya kameranya pada mati semua jadinya. Oh gitu. Sinyalnya lagi ini Pak, lagi error. Oh gitu, nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke ya. Sudah ya. Oke, kalau sudah selesai foto bersama. Sudah set. Oke ya, nanti ketemu minggu depan. Nanti Anda tunggu aja di grupnya untuk saya akan berikan soal latihan dulu ya. Saya berikan soal latihan. Nanti saya ini dulu latihannya. Saya coba dulu. Jangan sampai kalau bikin latihannya mahasiswa yang nggak bisa menyelesaikan nggak ini juga. Saya harus coba dulu soalnya ya. Oke ya. Tapi jangan dikirim jawabannya, jangan ya. Soalnya saja ya. Oke ya, sampai minggu depan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, makasih. Ya. Syukran Ustaz.